Lolos ke semifinal Piala Asia U23, Kim Sang-sik banjir pujian dari seluruh publik ASEAN. Pelatih Jepang sindir Indonesia yang malah pecat STY sang history maker. Moriyasu, lihat nih Vietnam bersama pelatih Korea jadi gacor. Malam itu, seluruh publik sepak bola ASEAN dibuat terpana. Vietnam U23 berhasil menembus semifinal AFC U23 setelah mengalahkan Uni Emirat Arab 3-2 di babak 8 besar. Kemenangan ini bukan kebetulan, tapi buah dari tangan dingin sang pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik, yang berhasil membentuk tim muda Vietnam menjadi solid, disiplin, dan penuh strategi matang. Setiap gol Vietnam di pertandingan itu disambut sorak-sorai supporter. Gol pertama lahir dari kombinasi cepat sisi sayap kanan, diakhiri tendangan jarak jauh yang menaklukkan kiper UAE. Gol kedua adalah hasil pressing tinggi yang membuat lawan kehilangan bola. Dan gol ketiga lahir dari serangan balik cepat di menit-menit terakhir. Semua itu terlihat rapi, terencana, dan disiplin. Kim Sang-sik bukan sekedar memberi instruksi, tapi juga membangun mental pemain muda agar percaya diri menghadapi lawan besar. Media ASEAN langsung heboh. Thailand, Malaysia, Singapura, bahkan Filipina memuji strategi Kim Sang-sik. Mereka menulis headline seperti "Pelatih Korea membawa Vietnam menjadi raksasa baru ASEAN" dan "Tangan dingin Kim Sang-sik ubah mental pemain muda Vietnam". Pengamat sepak bola regional juga kagum. Mereka bilang, Kim Sang-sik tahu bagaimana membangkitkan mental pemain muda, mengatur taktik, dan memaksimalkan potensi setiap individu. Di sisi lain, publik Indonesia tak bisa lupa sejarah Timnas U23 Indonesia 2024. 2 tahun lalu, tim ini juga berhasil menembus semifinal Piala AFC U23 dan hampir saja lolos ke Olimpiade bersama pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong membentuk tim yang solid, kreatif, dan penuh mental juara. Anak-anak asuhnya berani menghadapi tim-tim besar Asia, disiplin, dan mampu mengeksekusi strategi dengan cemerlang. Setiap pertandingan Indonesia saat itu penuh dramatis. Misalnya saat menghadapi Australia U23 di babak perempat final, Indonesia sempat tertinggal, tapi berhasil bangkit melalui kombinasi taktik menyerang cepat dan passing terkontrol hingga akhirnya hampir menembus Olimpiade. Publik Indonesia bangga. Media menduis, Shin Tae-yong bawa tim muda Indonesia tampil berani di kancah Asia. Tapi kisah manis itu berubah drastis. Alih-alih menghargai prestasi, PSSI memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong, sang history maker yang hampir membawa Indonesia ke Olimpiade. Keputusan ini mengejutkan publik, fans, dan pengamat sepak bola. Mereka kemudian menggantikan dengan pelatih yang jujur saja kurang mumpuni, Patrick Kluivert, yang tidak mampu mengangkat performa tim. Bahkan setelah itu, Timnas U23 Indonesia di tangan Gerald van den Berg gagal menembus putaran final Piala AFC U23. Momentum emas yang seharusnya bisa membawa sejarah baru hilang begitu saja. Publik marah, pengamat kecewa, tapi manajemen tetap bersikeras pada keputusannya. Banyak yang mempertanyakan, kenapa Indonesia tidak menghargai pelatih yang jelas berhasil membawa tim ke level tinggi? Sementara itu, malam kemenangan Vietnam tak luput dari perhatian pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Ia ikut mengomentari performa anak asuh Kim Sang-sik sambil membandingkannya dengan pencapaian Shin Tae-yong 2 tahun lalu. Dengan nada kagum tapi kritis, Moriyasu seolah bilang, "Lihat nih Vietnam sekarang. Anak-anak muda mereka tampil luar biasa, pelatih Korea membawa mereka ke level berbeda. Sementara Indonesia, pelatih Asia terbaik yang sudah jelas membawa sejarah, malah dipecat dan diperlakukan tak manusiawi oleh PSSI." Komentar Moriyasu langsung viral. Publik mulai menyadari bahwa kadang keputusan manajemen lebih berpengaruh daripada kualitas pemain atau pelatih. Shin Tae-yong seharusnya dihargai, tapi keputusan terburu-buru membuat momentum hilang. Di lapangan, perbedaan itu terlihat jelas. Tim Vietnam kompak, penuh energi, dan punya visi jelas di setiap serangan. Pemain percaya diri, tahu peran masing-masing, dan disiplin menjalankan instruksi pelatih.
Sementara timnas Indonesia yang pernah dijanjikan kejayaan, kini terlihat goyah setelah pergantian pelatih yang buruk. Media dan fans langsung heboh. Netizen membandingkan Kim Sang-sik dan Shin Tae-yong. Banyak yang bilang, kalau PSSI menghargai prestasi, mungkin Indonesia juga bisa menembus semifinal atau lebih. Tapi kenyataannya, momentum hilang dan sejarah Indonesia pun tergeser oleh keputusan manajemen yang terburu-buru. Namun cerita ini juga mengingatkan banyak pihak bahwa prestasi butuh proses, kesabaran, dan kepercayaan pada pelatih yang tepat. Kim Sang-sik membuktikan bahwa strategi matang dan dedikasi pada pemain muda bisa mengubah tim biasa menjadi luar biasa. Shin Tae-yong pun sudah membuktikan hal serupa di Indonesia. Namun sayangnya, apresiasi dan kepercayaan itu tidak didapat di tanah sendiri. Kini Vietnam melaju ke semifinal dengan percaya diri. Publik ASEAN bangga, media regional menyorot dengan kagum, dan para pengamat sepak bola mengakui bahwa Kim Sang-sik adalah salah satu arsitek terbaik di kawasan. Indonesia tetap harus merenung. Kesalahan manajemen bukan hanya soal pemecatan, tapi juga hilangnya kesempatan mencetak sejarah baru di level internasional. Pelajaran ini jelas, penghargaan pada proses dan kualitas pelatih sangat menentukan masa depan tim. Malam kemenangan Vietnam dan sindiran Moriyasu menjadi pelajaran penting, bahwa pelatih berkualitas Asia mampu membawa tim ke prestasi besar. Tapi bila tidak dihargai, prestasi bisa hilang begitu saja. Kisah Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik mengajarkan kita bahwa menghargai sejarah dan proses lebih penting daripada keputusan instan. Di semifinal nanti, semua mata tertuju pada Vietnam, tapi publik Indonesia masih menunggu momen kebangkitan. Jika sejarah bisa mengulang, mungkin Indonesia bisa belajar dari kesalahan masa lalu, menghargai pelatih, percaya pada proses, dan membiarkan pemain muda berkembang dengan benar. Malam itu bukan sekedar kemenangan tim Vietnam, itu adalah cerita tentang kerja keras, dedikasi, dan keadilan dalam sepak bola. Kim Sang-sik membuktikan bahwa seorang pelatih bisa membawa tim ke level tertinggi. Shin Tae-yong sudah membuktikan hal serupa di Indonesia. Namun sayangnya, apresiasi dan kepercayaan itu tidak didapat di tanah sendiri. Akhirnya, cerita semifinal ini bukan hanya soal menang atau kalah. Ini tentang mental, strategi, dan penghargaan pada proses. Kim Sang-sik dan Shin Tae-yong sudah membuktikannya, dan publik ASEAN dan Indonesia pun ikut merasakan dampaknya. Ini adalah pelajaran berharga bagi seluruh dunia sepak bola Asia, bahwa keputusan manajemen dan kualitas pelatih bisa menentukan sejarah.